Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Pak Suharso Monarva, Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, Pak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, perwakilan UNDP Indonesia, Bapak Nuri Masa Simumora, Koordinator Kamar Dagang dan Industri, Ibu Sinta Wijaya Kamdani, dan seluruh ibu bapak hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita mengikuti dialog tahunan implementasi dokumen program UNDP Indonesia. Ibu dan Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju dan hadirin sekalian, proses pembangunan pada tingkat desa memiliki keunggulan bagi Indonesia karena langsung bermanfaat bagi 71% penduduk Indonesia dan mencakup 91% wilayah pemerintahan yang langsung melayani warga negara. Karena itulah secara khusus Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menekankan 4 tahap pembangunan, yaitu pendataan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Penting sekali untuk menekankan tahap pendataan sebelum perencanaan agar tidak ada warga maupun wilayah yang terlewat dari manfaat pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa puncak konsolidasi beragam aspek pembangunan termuat dalam 17 tujuan SDGs yang dalam konteks Indonesia dituangkan dalam Perpres 59 tahun 2017 tentang percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di desa-desa, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun pelokalan menjadi SDGs Desa. Pelokalan SDG Desa mencakup pelokalan diksi tujuan, logo SDGs hingga indikator dan sasaran pembangunan desa. Misalnya, sasaran mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Kita lokalkan menjadi desa tanpa kemiskinan. Logo yang menggambarkan kakek sampai cucu bergandengan tangan, kita lokalkan menjadi celengan ayam yang mudah diasosiasikan warga desa sebagai menabung agar tidak miskin. Indikator di dalamnya dilokalkan pada tingkat warga, keluarga, rukun tetangga, dan desa. Terdapat data by name by address dan jumlah baik orang miskin maupun miskin ekstrim yang belum mendapat BPJS, yang masih sulit bersekolah, dan sebagainya. Sementara SDGs mencakup 17 tujuan, SDGs Desa menambahkan satu tujuan ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Tujuan yang ke-18 ini mendasari pelaksanaan seluruh tujuan SDGs Desa lainnya. Setiap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus berbasiskan akar budaya dan lembaga setempat. Dipraktekkan untuk 74.961 desa, serta bagi 214 juta warga desa, SDG Desa bisa menjadi pelokalan SDGs dalam lingkup terluas dan paling praktis pada saat ini. Sesuai dengan proporsi penduduk per KTP desa, juga proporsi wilayah pemerintahan desa dapat dikalkulasi bahwa pencapaian sasaran SDG Desa menunjang 84% pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai 13 Februari 2023 telah terkumpul data by name by address 102 juta warga desa, 30 juta keluarga, 382 ribu data wilayah rukun tetangga pada 62.000 desa di Indonesia.
Data ini dikumpulkan oleh 935.000 pendata dari rukun tetangga setempat. Data detail dapat dibuka oleh admin desa, yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Artinya, data SDGs desa benar-benar berasal dari desa, dikumpulkan oleh warga desa sendiri, dan berguna bagi pemerintah desa beserta warganya. Berbasis data SDGs tahun 2021, kemudian sejak tahun 2022, dana desa difokuskan pada percepatan pencapaian SDGs desa. Sesuai hasil musyawarah masing-masing desa, ternyata prioritas utama desa adalah tujuan ke-1, desa tanpa kemiskinan, yang didanai sebesar 24,95 triliun atau 36,69%. Kemudian prioritas berikutnya adalah tujuan SDGs yang ketiga, desa sehat dan sejahtera, didanai 11,29 triliun atau 16,61%. Prioritas berikutnya setara antara tujuan kedua, desa tanpa kelaparan, dan tujuan ke-9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, sebesar 8,13 triliun dan 6,88 triliun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini terdapat 18 desa telah memenuhi sasaran SDGs desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan. Misalnya Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga terdapat 6 desa yang memenuhi sasaran SDGs desa kelima, keterlibatan perempuan desa, di antaranya Desa Petiken di Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 100 desa memenuhi sasaran SDGs desa ke-7, desa berenergi bersih dan terbarukan, di antaranya Desa Ringin Larik, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Terdapat 10 desa yang memenuhi SDGs desa ke-9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, di antaranya Desa Bangkudai Timur, Kabupaten Bolaang Mongondau Timur, Sulawesi Utara. Juga terdapat 13 desa yang memenuhi SDGs desa ke-17, kemitraan untuk pembangunan desa, di antaranya Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun saat ini tingkat capaian SDGs desa belum maksimal, namun jelas sejak tahun 2022 desa-desa telah memiliki peta jalan SDGs desa masing-masing. Tiap desa memiliki peta jalan sendiri yang berbeda dari desa lain. Tiap peta jalan menunjukkan by name by address warga, keluarga, dan wilayah rukun tetangga yang membutuhkan dukungan program pembangunan. Pada titik inilah pembangunan asimetris dapat dijalankan hampir sempurna, yaitu sampai ranah masing-masing warga desa sesuai kebutuhannya masing-masing. Ibu Bapak sekalian, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang saya hormati. Sebagai hasil kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan UNDP dan pemerintah Basque Spanyol, data SDGs desa juga diintegrasikan dengan platform inovasi sosial atau SIP. Tujuannya menguatkan keterkaitan kebutuhan warga dan hasil analisis SDGs desa. Ini dijalankan untuk desa-desa di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Tahun ini terdapat 220 kabupaten diselenggarakan sekolah lapang antara Kementerian Desa PDTT, Pemda, dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagaimana platform inovasi sosial, tim ini masuk ke desa-desa contoh, menggerakkan pemutakhiran data, menggali kebutuhan warga, lalu dihubungkan dengan hasil analisis dan rekomendasi SDGs desa, kemudian menggunakannya dalam penyusunan RKP desa, akhirnya mengarahkan APB desa 2024 guna pencapaian tujuan-tujuan SDGs desa. Desa-desa yang telah mencapai satu atau lebih tujuan-tujuan SDGs desa terus dikaji dan didampingi.
Ini desa-desa yang hendak dijadikan contoh bagi masyarakat internasional untuk belajar mengenai pelokalan SDGs desa sampai level desa dalam implementasi yang masif hingga 74.961 desa di seluruh Indonesia. Juga pada hari SDGs desa yang nanti jatuh pada tanggal 14 Juli 2023 diselenggarakan serangkaian pertemuan global, baik seminar internasional, forum pegiat pelokalan SDGs, hingga apresiasi PIN SDGs desa bagi desa-desa yang sukses memenuhi satu atau lebih tujuan-tujuan SDGs desa. Ibu dan Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju dan hadirin sekalian, demikian telah kami sampaikan pelaksanaan SDGs desa sampai tahun 2022 serta rencana penguatan SDGs desa pada tahun 2023. Tim Sekretariat Aksi Bersama alias Cyber SDGs Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selalu berkolaborasi dengan semua pihak demi mengakselerasi tujuan-tujuan SDGs Desa sampai tahun 2030. Percaya desa, desa bisa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.